Oke teman-teman, ini gue sudah lama mau bahas ya mengenai Tom Lembong ya. Akhirnya gue bahas juga mengenai Pak Tom Lembong ya. Gue ngikutin kasusnya Pak Tom Lembong ya. Jadi dari sejak awal dia ditangkap gitu ya, semua orang udah tahu lah, rahasia umum ya. Ini sudah jelas-jelas kasus politik. Tetapi kita pengen tahu juga mencermati bagaimana proses dilaksanakannya proses hukum ini ya. Karena gue juga sudah banyak sekali, beberapa kali ya diancam akan dipidanain dan sebagainya gitu ya. Jadi gue juga mempersiapkan diri kalau gue nanti dipidanain gimana cara jalannya gitu ya. Jadi Tom Lembong kebetulan dia diberikan abolisi dan Hasto diberikan amnesti ya. Di detik itu teman-teman ya, di detik itu ketika dia dapat abolisi dan Hasto di amnesti, di detik itu gue bertanya, bagaimana hakimnya, si bangsat itu? Bagaimana si hakim yang brengsek itu, yang diduga melakukan eh, apa namanya ya, peradilan yang sesat? Bagaimana si hakim yang diduga sesat ini ya? Di hari itu juga teman-teman ya, gue langsung bertanya ke media sosial, bagaimana hakimnya? Tom Lembong dikasih abolisi, is okay, it's very good ya, itu kabar bagus. Tetapi hakimnya bagaimana? Apakah mau ditempeleng sama si Prabowo? Apakah mau ditendang, dipecat, atau mau dilempar ke ujung dunia? Nggak tahu teman-teman ya. Nah, akhirnya kita dapat berita bahwa Tom Lembong akhirnya melaporkan Komisi Yudisial ya terhadap si oknum hakim ini ya. Ini dia beritanya ya. Ini dari hukum online loh ya, hukumonline.com ya. Jadi luar biasa ya. KAY dan Mahkamah Agung segera periksa Majelis Hakim perkara Tom Lembong katanya ya. KAY menyebut Majelis Hakim akan diperiksa untuk menggali informasi lebih lanjut ya. MA juga akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim kasus Tom Lembong. Ini kan sebenarnya hanya dunia tipu-tipu teman-teman ya. KAY itu dari awal lu masih cek. Ini tuh kasus politis. Dari awal lu masih cek. Dari awal lu masih pantau si KAY. Jangan nunggu orang lapor ya KAY, KAY. Mahkamah Agung juga sama nih. Dari awal masih mengawasi. Jangan lu mengawasi di ujung ketika sudah diputus, sudah inkrah, orang sudah dijeblosin ke penjara, baru lu periksa. Jangan dong, di awal lu periksa dong. KAY sama MA ini benar-benar ya. Nih, Hakim Agung sekaligus juru bicara Mahkamah Agung ya, Pak Yanto saat konferensi pers ya merespon pengaduan terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara Tom Lembong yang diduga melanggar kode etik di gedung MA Rabu ya. Jadi kalau sudah viral, Mahkamah Agung turun tangan, langsung dia bikin konferensi pers. Kalau orang-orang kayak gue, rakyat jelata, melaporkan, bagaimana Pak? Kasus gue gimana Pak? Kasus gue Pak, yang gue laporin si oknum hakim tuh, yang di Jakarta Pusat dan juga di pengadilan pajak. Tak lama setelah mendapat abolisi, Pak Thomas Lembong ya, dan Tom Lembong ini dan tim kuasa hukum langsung melaporkan majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan ya dan denda 750 juta ya kepada Tom Lembong dilaporkan ke KY dan Mahkamah Agung. Ketiga majelis yang dilaporkan itu Hakim Ketua Deni Arsyan Fatrika, Hakim Anggota Alvis Setiawan, dan Purwanto S. Abdullah. Komisioner sekaligus juru bicara KY Mukti Fajar menjelaskan pihaknya telah mengawal kasus ini karena menarik perhatian publik ya. Sejak awal sekarang lu baru ngomong. Mana buktinya? Kalau sejak awal lu sudah ada putusan dong, sudah tahu dong. Gimana nih Pak KY? Tentunya KY akan menindaklanjuti laporan ini sesuai tugas dan fungsinya, merespon cepat dengan memeriksa dan mempelajari laporan. Katanya sudah diperiksa, katanya sudah dikawal dari awal. Kalau sudah dikawal ya nggak usah lama-lama lagi Pak, sudah ada putusan Pak. KAY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap kuasa hukum Tom Lembong segera melengkapi persyaratan laporan. Nah, ini lagi nih, administrasi lagi. Bapak kan sudah tahu dan sudah mengawal dari awal. Kenapa mesti melengkapi persyaratan dari awal, Pak? Langsung, Pak. Udah diperiksa, Pak. Ngapain lagi administrasi lagi? Si KAY, si KAY. Selain periksa laporan, ada kemungkinan KY memeriksa majelis hakim yang dilaporkan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang dugaan pelanggaran kode etik. Oke. Laporan Tem Lemong juga direspon MA ya, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus juru bicara Pak Yanto mengatakan pihaknya telah menerima surat pengaduan. Intinya, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan hakim perkara Pak Lembong ya. Selanjutnya Ketua MA akan secepatnya mempelajari surat tersebut. Gue sih ragu-ragu ya, Ketua MA punya waktu ya untuk untuk memproses ini ya. Untuk mencermati apakah perlu atau tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait. Ya perlu dong Pak, masa nggak perlu? Ya ampun, udah dikasih abolisi masih nggak perlu?
Seluruh rakyat Indonesia itu sudah rame, sudah viral, Pak. Masih dipikir mau masih berpikir-pikir dia ya, perlu apa nggak perlu gitu ya. Hebat juga Mahkamah Agung nih. Soal sertifikasi Hakim Tipikor yang menanggapi perkara Tom Lembong, Yanto mengatakan data pengadilan Tipikor, hakim yang memeriksa perkara itu sudah mengantongi sertifikasi ya sebagai Hakim Tipikor. Oke, ini pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang apa nih? Pengadilan Tindak Tipikor ya. Ketiga majelis hakim itu telah memenuhi syarat ya. Syarat hakim tipikor pada pengadilan negeri tingkat banding baik karil dan ad hoc telah ditentukan yang bersangkutan memiliki sertifikat yang cukup ya. Yanto menegaskan pengaduan ini berhak dilakukan para pihak yang merasa dirugikan ya. Ketua MA akan secepatnya menindaklanjuti laporan ini. Dipastikan bakal ada klarifikasi dan pemanggilan terhadap para pihak terkait. Mudah-mudahan ya. Kita akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaannya. Kalau betul ada penyimpangan akan ada hukuman. Hukuman apa yang mau dikasih? Orang udah inkrah diputus bersalah gimana? Kalau tidak ada penyimpangan maka tidak ada hukuman katanya. Oke, masih ada ya? KY menyebut majelis hakim akan diperiksa untuk menggali informasi lebih lanjut ya. MA juga akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap majelis hakim Tom Lembong. Proses pemeriksaan akan dilakukan melalui Bawas ya, Badan Pengawas MA yang diberi kewenangan melakukan pengawasan. Jika dalam proses yang ditemukan pelanggaran, Bawas berwenang menyodorkan rekomendasi kepada Ketua MA. Hasil pemeriksaan dibuka kepada publik, karena secara berkala pun setidaknya per 3 bulan dilansir data hasil pemeriksaan yang isinya antara lain juga hakim yang dikenakan sanksi. Oh gitu, oke. Kalau melanggar hukum acara dan kode etik pasti akan ditindak. Tindakannya apa, bos? Tercatat tahun 2024 ada beragam sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Antara lain diberhentikan dengan tidak hormat. Oh ya? Ada ya? Itu mah korupsi kali. Ataupun dengan hormat, non palu, dan lainnya. Bentuk pelanggaran hukum acara yang dilakukan hakim seperti persidangan perkara asusila harusnya tertutup tetapi digelar terbuka. Oke. Tapi gimana kalau sebaliknya? Harusnya terbuka tapi digelar tertutup itu gimana caranya? Teknis pemeriksaan seperti jadwal akan diatur lebih lanjut oleh Bawas ya, tapi yang jelas hakim yang dilaporkan akan dipanggil untuk diminta klarifikasi dan diperiksa. Proses pemeriksaan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Asas saat ini ketiga hakim yang dilaporkan masih menjalankan tugas seperti biasa karena belum terbukti ada pelanggaran. Nantinya dari hasil pemeriksaan itu Bawas akan merekomendasikan jenis sanksi apakah ringan, sedang ataukah berat. Terakhir Yanto tidak bisa memastikan berapa lama proses pemeriksaan. Kampret. Aduh, di mana-mana Pak ada yang namanya SOP. Apa SOP ya? Standard Operating Procedure gitu ya. Mana bisa lu seorang hakim kok mengatakan tidak bisa memastikan berapa lama proses pemeriksaan? Lah orang udah di penjara, Bos. Orang di penjara ini. Masa nggak bisa memastikan berapa lama proses pemeriksaan? SOP-nya bagaimana? Apakah 6 hari, 6 bulan, 60 hari, 1 bulan? Ya, Pak Yanto lagi ini. Kan kita kesel ya teman-teman ya. Kita punya uang pajak dipakai oleh pejabat, tapi dia nggak bisa memastikan berapa lama proses ini bakal berjalan. Kan kacau. Sebab setiap pengaduan kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang perlu pemeriksaan banyak pihak atau sebaliknya. Ya lu bikin SOP-nya, Pak. Bikin SOP-nya. Yang sedang itu berapa lama, yang lama itu berapa lama, yang sederhana berapa lama. Bikin SOP-nya supaya masyarakat minimal punya ekspektasi. Pak Yanto ini. Ini pemeriksaan tergantung saksi yang dipanggil berapa yang mau diperiksa pihaknya siapa saja. Jadi setiap pemeriksaan ini berbeda-beda. Kalau banyak yang mau diperiksa maka butuh waktu yang lebih lama. Ya gimana SOP-nya Pak? Jelasin aja SOP-nya, nggak masalah. Oke, teman-teman tinggal cek lagi ya teman-teman ya. Tinggal baca lagi ya teman-teman ya. Oke. Dia juga melaporkan tim auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara ya terkait kasus korupsi importasi gula ke Ombudsman dan BPKP. Apa tuh BPKP? Badan Lupa gue. Ombudsman ya. Oke, begitulah ya. Nah, ini teman-teman adalah surat gue ya, sudah pernah gue sampaikan sebelumnya ya, bahwa gue melaporkan kepada Komisi Yudisial dan kemudian Komisi Yudisial panggil gue melalui undangan ya untuk melakukan mungkin semacam wawancara ya, semacam wawancara atau semacam ya lagi-lagi administrasi teman-teman ya supaya pelaporan ini menjadi lengkap ya. Dan kita sih terus terang tidak usah terlalu banyak berharap teman-teman ya. Nggak usah terlalu banyak berharap ini bakal ditanggapi ataupun bakal diproses karena KY itu tidak punya gigi ya. KY tidak punya gigi untuk walaupun dia menjatuhkan sanksi kode etik, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh.
Terlebih lagi terhadap putusan. Putusan hakim itu tidak bisa diintervensi bahkan oleh Komisi Yudisial, bahkan oleh Mahkamah Agung, nggak bisa ya. Tidak boleh Mahkamah Agung itu membatalkan putusan dari seorang hakim. Jadi lapor melapor ini hanyalah sebuah proses yang kita sebagai warga negara biasa ya hanya bisa melakukan ini gitu loh. Kita nggak boleh main hakim sendiri kan. Jadi terpaksa kita menggunakan laporan seperti ini. Ya, sebagai negara demokrasi kita berusaha aja lah teman-teman ya. Kita berusaha aja melaporkan masalah di prosesnya bagaimana itu udah urusan KY lah sama Bawas MA ya. Kita juga nggak bisa memaksakan teman-teman ya. Karena putusan hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk KY ya. Ya paling dijatuhin kode etik ya. Kalau dijatuhin sanksi kode etik ya kita ya seneng aja gitu ya karena kita terbukti benar dia terbukti salah error gitu ya. Nah, dan itu mungkin bisa kita bawa ke Mahkamah Agung nanti ya ketika kita mau banding ataupun PK nanti. Oke teman-teman, itu aja sampai jumpa semoga terbantu.